Bagaimana jika rahasia kaya tanpa batas? Bukan tentang kerja siang malam, bukan tentang warisan, bukan tentang keberuntungan, tetapi tentang satu amalan yang sering kita anggap sepele. Bagaimana jika ada rahasia sedekah yang diam-diam mengubah sebuah kampung miskin menjadi makmur, dan membuat nama Sunan Derajat dikenang bukan karena hartanya, tetapi karena keberkahannya. Di video ini, kita akan membongkar rahasia yang jarang diungkap. Bukan sekadar kisah sejarah, tetapi pelajaran tentang bagaimana memberi justru membuka pintu rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Semoga yang sudah klik video ini, yang sedang menonton, sampai detik ini, Allah lapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan keberkahan dalam usahanya, dan dijauhkan dari kesulitan hidup. Amin. Tulis amin di kolom komentar sebagai doa dan penguat harapan kita bersama. Dan sebelum kita masuk ke kisah yang akan mengguncang cara pandang kita tentang harta dan kekayaan, dukung channel ini dengan klik subscribe gratis, karena setiap dukungan kalian membuat kami terus semangat menghadirkan kisah penuh hikmah dan inspirasi untuk kita semua. Sekarang, siapkan hati dan pikiran Anda, karena rahasia kaya tanpa batas akan segera terbongkar. Bayangkan, jika rahasia kaya tanpa batas bukan tentang menumpuk emas, bukan tentang gudang penuh beras, bukan tentang kapal dagang yang hilir mudik membawa keuntungan. Bayangkan jika rahasia itu justru tersembunyi dalam satu kata sederhana yang sering diremehkan manusia: sedekah. Di pesisir utara Jawa, angin laut berhembus keras menerpa kampung-kampung kecil yang hidup dalam keterbatasan. Perahu nelayan sering pulang tanpa hasil. Anak-anak berlarian dengan perut lapar. Para ibu menatap kosong ke arah laut, berharap ada keajaiban yang datang bersama ombak. Di tengah keadaan itu, hiduplah seorang pemuda bernama Raden Kasim. Ia bukan orang biasa. Ia adalah putra Sunan Ampel, ulama besar yang disegani di tanah Jawa. Namun, Raden Kasim memilih jalan yang berbeda. Ia tidak ingin hanya dikenal sebagai anak seorang wali. Ia ingin memahami sendiri mengapa kemiskinan begitu akrab dengan rakyat. Padahal azan berkumandang 5 kali sehari dan doa tak pernah berhenti terucap. Suatu malam, ia berjalan menyusuri kampung. Ia melihat seorang ibu membagi 1 potong singkong untuk 3 anaknya. Ia melihat seorang kakek tua yang tetap tersenyum meski rumahnya hampir roboh diterpa angin. Hatinya bergetar. Dalam dadanya muncul pertanyaan yang tidak bisa ia abaikan. Mengapa orang yang rajin beribadah tetap hidup dalam kekurangan? Apakah ada rahasia yang belum dipahami keesokan harinya? Raden Kasim mengumpulkan harta yang ia miliki. Pakaian bagus, pemberian kerabat, beberapa perhiasan, persediaan makanan. Ia memanggil orang-orang miskin yang ia kenal. Tanpa banyak kata, ia mulai membagikan semuanya. Orang-orang terkejut. Sebagian menolak karena segan, sebagian lagi menangis karena tidak percaya. Kabar itu menyebar cepat. Seorang putra wali membagikan hartanya tanpa sisa. Beberapa sahabatnya mencoba menegur. Mereka berkata bahwa ia harus berhati-hati. Harta itu bisa menjadi bekal dakwah, bisa menjadi penopang masa depan. Namun, Raden Kasim hanya tersenyum. Ia berkata pelan bahwa harta yang disimpan belum tentu menyelamatkan. Tetapi harta yang dilepaskan bisa menjadi jalan datangnya pertolongan Allah. Hari demi hari, ia terus memberi. Ia tidak menunggu diminta. Ia mendatangi rumah-rumah yang membutuhkan. Ia membantu nelayan memperbaiki perahu. Ia membelikan benih bagi petani. Ia bahkan memberikan pakaian yang melekat di tubuhnya jika ada yang lebih membutuhkan. Sebagian orang mulai berbisik. Mereka menganggapnya terlalu polos, terlalu berani. Bahkan, ada yang menyebutnya tidak bijak karena menguras miliknya sendiri. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap kali persediaannya benar-benar habis, selalu ada jalan tak terduga yang terbuka. Suatu pagi, sebuah perahu besar terdampar di pesisir karena badai. Muatannya penuh bahan makanan. Para awak kapal selamat dan dengan sukarela membagikan sebagian besar muatan mereka kepada penduduk sebagai bentuk syukur. Di waktu lain, seorang saudagar dari seberang datang membawa kain dan kebutuhan pokok. Ia mendengar tentang pemuda yang gemar menolong dan tergerak untuk ikut membantu. Rezeki seakan mengalir tanpa direncanakan. Raden Kasim tidak pernah mengklaim itu sebagai keajaiban. Ia hanya berkata
bahwa ketika tangan di bawah terangkat karena kita bantu, maka langit pun akan mengangkat tangan kita dengan cara yang tidak kita sangka. Namun jauh di dalam hatinya, ia masih merasa ada yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia ingin menemukan akar rahasia itu. Ia ingin tahu mengapa memberi justru membuatnya tidak pernah benar-benar kekurangan. Suatu malam, saat bulan menggantung pucat di langit, ia bertemu seorang fakir tua di tepi pantai. Pakaiannya sederhana, wajahnya teduh, tatapannya dalam seakan menyimpan lautan makna. Fakir itu berkata bahwa kekayaan sejati bukan pada apa yang kau genggam, tetapi pada apa yang berani kau lepaskan karena Allah. Jika kau memberi untuk dipuji, kau hanya menukar harta dengan suara manusia. Jika kau memberi karena takut miskin, kau sedang berdagang dengan kecemasanmu sendiri. Tetapi jika kau memberi karena yakin Allah cukup bagimu, maka kau sedang membuka pintu yang tidak akan pernah tertutup. Kata-kata itu menghujam hati Raden Kasim. Malam itu ia tidak tidur. Ia merenung panjang. Ia sadar bahwa sedekah bukan sekadar tindakan sosial. Ia adalah latihan keyakinan. Ia adalah ujian kepercayaan kepada Sang Pemberi rezeki. Sejak saat itu, ia tidak hanya memberi dari kelebihan, ia memberi dari apa yang ia butuhkan. Ia melatih dirinya untuk percaya sepenuhnya bahwa Allah tidak akan membiarkan hamba yang menolong sesamanya terjatuh dalam kehinaan. Orang-orang mulai melihat perubahan besar. Kampung yang tadinya lesu perlahan bangkit. Semangat gotong royong tumbuh. Mereka tidak lagi hanya menunggu bantuan, tetapi belajar saling menguatkan. Sedekah yang diajarkan Raden Kasim bukan membuat mereka bergantung, melainkan membuat mereka bangkit. Namun di balik semua itu, muncul pertanyaan yang mulai beredar di kalangan para saudagar kaya. Apakah benar memberi bisa membuat seseorang kaya tanpa batas? Ataukah semua ini hanya kebetulan yang dibungkus keyakinan? Dan disinilah kisah besar itu benar-benar dimulai. Sebuah rahasia yang kelak akan mengguncang cara pandang banyak orang tentang harta, kekayaan, dan arti cukup yang sesungguhnya. Kabar tentang Raden Kasim yang gemar memberi semakin menyebar ke seluruh penjuru pesisir. Orang-orang mulai berdatangan bukan hanya untuk meminta bantuan, tetapi untuk melihat dengan mata kepala sendiri apakah benar seorang pemuda bisa terus memberi tanpa jatuh miskin. Namun apa yang terjadi setelah itu justru jauh lebih mengejutkan. Suatu pagi, Raden Kasim mengumpulkan seluruh sisa hartanya. Tidak banyak memang, tetapi cukup untuk menjamin hidupnya beberapa bulan ke depan. Ada simpanan gandum, beberapa kain layak jual, dan sejumlah uang hasil pemberian kerabatnya. Murid-muridnya berdiri mengelilinginya dengan wajah cemas. Mereka sudah mendengar rencana itu. Raden Kasim hendak membagikan semuanya tanpa tersisa. Seorang murid memberanikan diri bertanya, apakah tidak sebaiknya sebagian disimpan untuk kebutuhan dakwah? Yang lain berkata bahwa membantu memang baik, tetapi hidup juga perlu perhitungan. Jika semua habis, bagaimana nanti jika tidak ada yang datang menolong? Raden Kasim hanya tersenyum tenang. Ia berkata bahwa selama ini manusia sering merasa aman karena apa yang disimpan. Padahal, keamanan sejati bukan pada simpanan, melainkan pada kepercayaan kepada Allah. Ia ingin membuktikan satu hal, bahwa keyakinan lebih kuat daripada rasa takut kehilangan. Hari itu, ia mendatangi rumah-rumah yang paling membutuhkan. Seorang janda tua menerima gandum terakhir yang tersisa di lumbungnya. Seorang nelayan yang perahunya rusak menerima uang yang seharusnya menjadi bekal hidup Raden Kasim sendiri. Kain-kain bagus yang bisa dijual mahal diberikan kepada keluarga yang pakaiannya telah compang-camping. Menjelang sore, rumahnya benar-benar kosong. Tidak ada lagi cadangan makanan. Tidak ada lagi barang berharga. Bahkan dapurnya sunyi tanpa persediaan. Malam itu, angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya. Seorang murid masuk ke ruang tempat Raden Kasim duduk bersila. Dengan suara lirih ia berkata bahwa untuk makan esok pagi pun tidak ada lagi yang tersisa. Dalam gelap malam, hanya suara ombak yang terdengar. Murid-muridnya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Sebagian mulai bertanya dalam hati, apakah keputusan ini terlalu nekat? Apakah ini benar keyakinan atau sekadar keberanian tanpa perhitungan? Namun, Raden Kasim justru tampak paling tenang. Ia bangkit di sepertiga malam. Ia menengadahkan tangan dan berdoa panjang. Tidak ada permintaan harta,
Tidak ada permintaan keajaiban. Ia hanya memohon agar Allah menjaga hatinya dari rasa menyesal setelah memberi. Fajar mulai menyingsing, perut mereka kosong. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada roti, tidak ada nasi. Murid-murid menunggu dalam diam. Seakan waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah pantai. Beberapa nelayan berlari ke kampung dengan wajah tegang bercampur heran. Sebuah kapal besar terdampar akibat badai malam tadi. Kapal itu membawa muatan bahan pangan dalam jumlah sangat banyak. Gandum, beras, kain, dan rempah-rempah. Para awak kapal selamat, namun mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kapal rusak parah. Untuk meringankan beban dan sebagai bentuk syukur atas keselamatan mereka, sang pemilik kapal memutuskan membagikan sebagian besar muatan kepada penduduk sekitar. Kampung yang semula sunyi berubah menjadi riuh. Orang-orang berbondong-bondong menuju pantai. Murid-murid Raden Kasim saling berpandangan. Hati mereka bergetar. Kemarin, mereka tidak memiliki apa-apa. Hari ini, bantuan datang dalam jumlah yang bahkan lebih besar dari yang telah diberikan. Sebagian orang berbisik bahwa ini adalah karomah. Sebagian lagi menyebutnya kebetulan. Namun yang paling merasakan getarannya adalah mereka yang semalam diliputi rasa takut. Raden Kasim tidak bersorak. Ia tidak mengklaim kemenangan. Ia hanya berkata bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Kadang manusia diuji bukan dengan kekurangan, tetapi dengan keberanian untuk melepaskan. Namun, kisah itu tidak berhenti di situ. Seorang saudagar kaya yang selama ini memandang sinis, mulai merasa terusik. Ia dikenal sebagai pedagang sukses, dengan kapal-kapal besar yang berlayar hingga negeri seberang. Ia percaya bahwa kekayaan datang dari kecerdikan dan perhitungan matang, bukan dari membagikan harta tanpa sisa. Ia mendengar cerita tentang kapal terdampar dan bantuan melimpah. Ia tidak percaya itu sekadar kebetulan biasa. Dalam hatinya muncul keinginan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan Raden Kasim hanyalah keberuntungan sesaat. Saudagar itu berkata kepada para rekannya bahwa ia akan melakukan hal yang sama. Ia akan bersedekah besar-besaran. Ia akan menunjukkan bahwa jikapun ada balasan, itu hanyalah hasil dari reputasi dan jaringan dagangnya, bukan karena keyakinan spiritual. Dan tanpa disadari, langkahnya menuju sebuah ujian besar pun dimulai. Sementara itu, Raden Kasim justru semakin dalam merenung. Ia sadar bahwa ujian sesungguhnya bukan ketika harta habis. Ujian yang lebih berat adalah ketika bantuan datang berlimpah. Apakah hati tetap rendah, atau justru diam-diam merasa paling benar? Ia mengumpulkan murid-muridnya dan berkata bahwa sedekah bukan tentang melihat hasil cepat. Sedekah adalah tentang membersihkan hati dari ketergantungan kepada selain Allah. Jika hati masih bergantung pada balasan, maka itu belum benar-benar memberi. Langit pagi itu terasa berbeda. Angin laut tidak lagi sekadar membawa aroma asin, tetapi juga membawa pertanda bahwa badai yang lebih besar akan datang. Bukan badai ombak, melainkan badai ujian, niat dan kesombongan. Dan di sanalah rahasia kaya tanpa batas mulai memasuki babak yang lebih menegangkan. Saudagar itu bernama Ki Wira Sancaya. Namanya disegani di sepanjang pesisir utara Jawa. Kapal-kapalnya berlayar membawa beras, kain, dan rempah hingga ke negeri seberang. Gudangnya penuh, rumahnya megah. Para pekerjanya patuh tanpa banyak tanya. Namun satu hal mengganggu pikirannya. Akhir ini, nama Raden Kasim semakin sering disebut dibanding namanya. Orang-orang tidak lagi hanya membicarakan kekayaan, tetapi membicarakan keberkahan. Mereka tidak lagi sekadar memuji jumlah kapal, tetapi memuji tangan yang ringan memberi. Ki Wira tidak suka itu. Dalam pertemuan para saudagar, ia berkata lantang bahwa kekayaan datang dari kecerdikan membaca angin dan pasar, bukan dari membagikan harta tanpa hitungan. Ia merasa apa yang dilakukan Raden Kasim hanyalah keberuntungan yang dibungkus cerita religius. Maka ia memutuskan melakukan sesuatu yang besar. Ia akan bersedekah dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Ia akan membuktikan bahwa siapapun bisa melakukan itu jika memiliki cukup harta. Hari itu, ia mengundang penduduk miskin ke alun-alun. Beras dibagikan dalam karung besar. Uang dibagikan terang-terangan. Ia berdiri di atas panggung kecil,
memastikan semua mata melihat kedermawanannya. Orang-orang bersorak memuji, namanya dielu-elukan. Dalam hatinya ia berkata, bahwa kini ia akan melihat, apakah langit juga akan membalasnya seperti cerita yang beredar tentang Raden Kasim. Beberapa minggu setelah itu, keajaiban seakan benar-benar datang. Kapalnya pulang dengan keuntungan berlipat. Perdagangan rempah meningkat tajam. Mitra baru datang menawarkan kerjasama besar. Gudangnya semakin penuh. Keuntungan melonjak drastis. Kiwira tersenyum puas. Ia berkata kepada para saudagar lain bahwa sedekah memang menguntungkan. Tetapi bukan karena hal gaib, itu karena reputasi. Orang percaya kepada pedagang yang terlihat dermawan. Ia merasa telah mematahkan rahasia yang diagungkan itu. Namun sesuatu mulai berubah perlahan. Salah satu kapalnya yang membawa muatan besar terlambat kembali. Awalnya ia tidak khawatir. Laut kadang memang sulit ditebak, tetapi hari berganti minggu. Kapal itu tak kunjung tiba, lalu kabar buruk datang. Kapal tersebut karam dihantam badai di tengah perjalanan. Muatan habis, beberapa awak hilang. Kiwira terpukul, tetapi ia masih merasa kekayaannya cukup kuat menahan satu kerugian. Belum sempat ia menata ulang rencana. Kapal kedua yang berlayar ke arah timur dilaporkan dirampok di tengah laut. Muatannya disita. Kapal rusak parah. Wajahnya mulai kehilangan ketenangan. Ia mulai gelisah. Di malam hari, ia teringat saat berdiri di atas panggung, membagikan sedekah dengan dada membusung. Ia mengingat sorak-sorai yang membuatnya merasa lebih tinggi dari yang lain. Dalam beberapa bulan saja, keuntungan besar yang ia banggakan mulai tergerus kerugian bertubi-tubi. Harga rempah turun drastis. Mitra dagang membatalkan kerjasama. Gudang yang dulu penuh, kini perlahan kosong. Kiwira marah. Ia berkata bahwa sedekah membawa sial. Ia merasa telah melakukan apa yang diajarkan, tetapi yang datang justru kehancuran. Ia menyalahkan langit. Ia menyalahkan takdir. Ia bahkan menyalahkan Raden Kasim yang menurutnya menyebarkan ajaran menyesatkan. Dalam amarahnya, ia mendatangi Raden Kasim. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa ia telah bersedekah jauh lebih banyak. Ia telah memberi dalam jumlah besar, namun mengapa usahanya justru hancur? Raden Kasim menatapnya tenang. Ia tidak membalas dengan celaan. Ia hanya bertanya satu hal. Ketika engkau memberi, apa yang engkau cari? Apakah ridha Allah atau tepuk tangan manusia? Pertanyaan itu seperti petir menyambar dada Kiwira. Ia tidak langsung menjawab. Dalam benaknya terlintas kembali wajahnya di atas panggung. Ia ingat bagaimana ia memastikan semua orang melihatnya. Ia ingat bagaimana ia menikmati pujian yang mengalir. Raden Kasim berkata pelan bahwa sedekah bukan transaksi. Ia bukan alat untuk menekan langit agar mengirim keuntungan. Sedekah adalah ibadah. Jika niatnya tercampur kesombongan, maka yang tumbuh bukan keberkahan, melainkan ujian. Kiwira pulang dengan hati lebih berat dari sebelumnya. Malam itu, ia bermimpi aneh. Ia melihat gudangnya kembali penuh. Tetapi ketika ia membuka karung-karung beras di dalamnya, isinya berubah menjadi bara api. Kain-kain mahal berubah menjadi asap hitam. Ia mencoba memadamkan api dengan tangannya sendiri. Tetapi bara itu justru membakar telapak tangannya. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Sejak malam itu, ketenangannya benar-benar hilang. Ia mulai menyadari bahwa mungkin yang hancur bukan sekadar kapalnya, tetapi niatnya sejak awal. Di sisi lain, Raden Kasim semakin menegaskan kepada murid-muridnya bahwa kekayaan tanpa batas bukan berarti harta yang tidak habis dihitung. Kekayaan tanpa batas adalah hati yang tidak takut memberi, walau tidak dilihat siapapun. Ujian Kiwira belum selesai. Ia kini berada di persimpangan. Apakah ia akan terus menyalahkan sedekah dan kembali menutup tangannya rapat-rapat, atau ia akan merendahkan diri dan belajar kembali tentang makna memberi yang sesungguhnya? Dan di sanalah rahasia itu semakin jelas, bahwa bukan jumlah yang menentukan hasil, melainkan apa yang tersembunyi di dalam dada manusia. Malam di pesisir Lamongan terasa lebih sunyi dari biasanya. Ombak bergulung perlahan seolah menyimpan rahasia yang tidak semua orang mampu dengar. Di saat sebagian besar penduduk terlelap, ada satu rumah sederhana yang justru dipenuhi cahaya redup pelita dan bisikan doa yang lirih.
Raden Kasim tidak tidur panjang seperti kebanyakan orang. Di sepertiga malam terakhir, ketika langit gelap mencapai puncaknya, ia bangun. Air wudhu membasahi wajahnya yang tenang, ia berdiri dalam syalat yang panjang. Tangisnya pecah dalam sujud yang lama. Namun, yang ia doakan bukan kekayaan untuk dirinya, bukan kemudahan untuk jalannya sendiri. Ia menyebut satu persatu nama orang-orang miskin yang ia kenal. Ia menyebut janda tua yang rumahnya hampir roboh. Ia menyebut nelayan yang perahunya rusak. Ia menyebut anak yatim yang belum pernah merasakan kenyang sepenuhnya. Murid-muridnya suatu malam terbangun dan tanpa sengaja menyaksikan pemandangan itu. Mereka melihat gurunya menangis dengan suara tertahan. Mereka mendengar kalimat yang membuat dada mereka bergetar. Ya Allah, jika Engkau hendak memberi rezeki, turunkanlah kepada mereka lebih dahulu. Jika Engkau hendak menguji, kuatkanlah mereka sebelum aku. Sejak malam itu, mereka sadar bahwa rahasia sedekah bukan hanya pada tangan yang memberi di siang hari, tetapi pada air mata yang mengalir di malam sunyi. Raden Kasim mulai mengajarkan amalan yang tidak pernah ia umumkan di depan banyak orang. Ia berkata bahwa sedekah paling kuat adalah yang tidak diketahui manusia. Sedekah yang tidak diumumkan, sedekah yang bahkan tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Ia mengajarkan 3 hal kepada murid-murid terdekatnya. Memberi sebelum matahari terbit, membantu tanpa meninggalkan jejak nama, mengangkat derajat, bukan sekadar mengisi perut. Mereka mulai bergerak diam-diam. Setiap sebelum subuh, beberapa murid berjalan menyusuri kampung. Mereka meletakkan beras di depan pintu rumah yang membutuhkan tanpa mengetuk. Mereka memperbaiki atap bocor di malam hari tanpa memberitahu siapa pelakunya. Mereka membelikan alat kerja bagi nelayan dan petani tanpa menyebutkan dari mana asalnya. Perlahan, sesuatu yang lebih besar terjadi. Orang-orang yang sebelumnya hanya menerima bantuan, mulai berdiri dengan lebih percaya diri. Seorang janda yang dulu hanya menunggu pemberian, kini memiliki warung kecil dari modal yang entah datang dari mana. Seorang nelayan yang hampir menyerah, kini memiliki perahu yang lebih kokoh. Seorang pemuda yatim yang dulu sering menyendiri, kini bekerja membantu banyak orang. Kampung itu berubah, bukan hanya karena bantuan, tetapi karena harga diri mereka kembali tumbuh. Sementara itu, Ki Wira Sancaya semakin terpuruk dalam kegelisahan. Kerugiannya belum berhenti. Rasa marahnya mulai digantikan rasa takut. Ia tidak lagi tidur nyenyak. Setiap malam bayangan kapal karam dan bara api dalam mimpinya kembali menghantui. Akhirnya, dalam keadaan lelah dan hancur, ia kembali mendatangi Raden Kasim. Namun kali ini, tidak dengan suara tinggi, tidak dengan dada membusung. Ia datang dengan langkah pelan dan wajah yang kehilangan kesombongan. Ia bertanya dengan suara yang hampir patah, "Apa yang tidak aku pahami?" Raden Kasim menatapnya dalam diam cukup lama. Lalu ia berkata bahwa memberi bukan tentang memindahkan harta dari tangan kita ke tangan orang lain. Memberi adalah memindahkan ketergantungan hati dari harta menuju Allah. Ia menjelaskan bahwa sedekah yang benar tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi, justru membuatnya merasa kecil di hadapan Yang Maha Memberi. Jika setelah memberi hati masih ingin dipuji, maka itu bukan sedekah yang membebaskan. Ki Wira terdiam. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar percaya bahwa Allah cukup baginya. Ia percaya pada kapalnya. Ia percaya pada gudangnya. Ia percaya pada hitungan dagangnya. Malam itu, ia pulang dengan pikiran yang bergejolak. Di sisi lain, Raden Kasim mengumpulkan murid-muridnya dan berkata bahwa ujian terbesar bukan kemiskinan. Ujian terbesar adalah ketika Allah memberi kelapangan setelah seseorang berbuat baik. Apakah ia tetap rendah hati atau mulai merasa dirinya sumber keberhasilan? Ia menegaskan bahwa rahasia kaya tanpa batas bukan terletak pada jumlah yang datang, tetapi pada aliran yang tidak terputus. Harta yang mengalir melalui tangan yang ikhlas tidak akan menimbulkan beban di hati. Dan semakin hari, kampung itu menjadi bukti nyata. Tidak semua menjadi kaya raya dalam arti penuh emas. Namun, tidak ada lagi yang benar-benar kelaparan. Tidak ada lagi yang merasa sendirian dalam kesulitan. Sedekah
berubah menjadi sistem kepedulian. Doa malam berubah menjadi kekuatan sosial yang tak terlihat. Namun rahasia ini belum sepenuhnya terbuka bagi semua orang. Karena ujian terakhir bukan hanya tentang memberi diam-diam. Ujian terbesar akan datang ketika seseorang harus memilih antara menyelamatkan hartanya sendiri atau mempertahankan keyakinannya. Dan badai itu sedang bergerak pelan menuju pesisir, membawa keputusan yang akan mengubah segalanya. Langit pesisir utara Jawa mendadak gelap di luar musimnya. Angin bertiup lebih keras dari biasanya. Para nelayan yang berpengalaman pun merasakan firasat yang tidak enak. Ombak meninggi, perahu-perahu ditarik cepat ke darat. Kampung yang sebelumnya mulai makmur oleh semangat berbagi, kini kembali diuji oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekurangan harta. Badai itu datang tanpa kompromi. Hujan turun deras berhari-hari. Gudang penyimpanan pangan yang dibangun bersama terendam. Sebagian rumah warga roboh. Perahu yang menjadi tumpuan hidup banyak keluarga rusak diterjang gelombang. Jeritan dan tangis kembali terdengar di sudut-sudut kampung. Murid-murid Raden Kasim panik. Mereka telah membangun lumbung sosial. Mereka telah mengatur distribusi bantuan. Namun kali ini, kerusakan terlalu luas. Persediaan yang ada tidak cukup untuk semua. Di tengah kekacauan itu, Raden Kasim berdiri tenang. Bukan karena ia tidak merasakan beratnya ujian, tetapi karena ia memahami satu hal yang tidak semua orang pahami. Inilah saat keyakinan diuji. Beberapa orang datang kepadanya dengan saran yang terdengar masuk akal. Mereka berkata bahwa sisa persediaan harus dijaga untuk kelompok tertentu saja. Harus ada prioritas, harus ada pembatasan ketat, agar tidak habis dalam waktu singkat. Logika mereka kuat. Perhitungan mereka masuk akal. Namun Raden Kasim melihat sesuatu yang lebih dalam. Jika ketakutan menguasai keputusan, maka sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan akan runtuh oleh rasa curiga. Ia mengumpulkan warga yang masih mampu berdiri. Dengan suara yang tetap lembut namun tegas, ia berkata bahwa dalam keadaan sempit, tangan tidak boleh mengepal lebih keras. Justru harus semakin terbuka. Ia memerintahkan agar sisa persediaan dibagikan merata. Ia meminta yang masih memiliki kekuatan untuk membantu yang lebih lemah. Ia menolak menyimpan cadangan khusus untuk dirinya atau keluarganya. Sebagian orang terdiam, sebagian lagi khawatir keputusan itu terlalu berani. Namun keputusan telah diambil. Hari-hari berikutnya menjadi ujian terberat. Persediaan benar-benar menipis. Anak-anak kembali menangis kelaparan. Para lelaki memandangi laut dengan tatapan kosong karena tidak bisa melaut. Di saat seperti itu, godaan untuk menyalahkan keadaan muncul. Godaan untuk menyesal pernah memberi begitu banyak terasa menghantui sebagian hati. Namun, Raden Kasim justru semakin banyak menghabiskan malam dalam doa. Ia tidak meminta badai berhenti. Ia tidak meminta harta berlipat ganda. Ia hanya memohon agar hati mereka tidak retak oleh rasa takut. Di tempat lain, Ki Wira Sancaya menyaksikan badai yang sama dari rumahnya yang lebih kokoh. Sebagian gudangnya memang rusak, tetapi ia masih memiliki simpanan yang cukup besar di wilayah lain. Ia mendengar bahwa kampung Raden Kasim berada dalam kondisi sulit. Hatinya bergolak. Ada suara lama dalam dirinya yang berkata bahwa inilah saat yang tepat untuk membuktikan kegagalan ajaran sedekah. Bahwa pada akhirnya, semua orang tetap membutuhkan simpanan besar dan perhitungan matang. Namun, ada suara lain yang lebih pelan, namun lebih dalam. Suara yang mengingatkannya pada malam ketika ia bermimpi tentang bara api. Suara yang mengingatkannya pada pertanyaan sederhana tentang niat. Beberapa hari ia bergumul dengan dirinya sendiri, hingga akhirnya ia mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memerintahkan agar sebagian besar simpanan pangannya dikirim ke kampung yang terdampak badai, tanpa panggung, tanpa pengumuman, tanpa bendera namanya. Ia hanya berkata kepada para pekerjanya bahwa bantuan itu tidak perlu diketahui berasal dari siapa. Ketika kereta-kereta penuh bahan pangan tiba di kampung, warga terkejut. Mereka tidak tahu siapa pengirimnya. Mereka hanya tahu bahwa di saat paling gelap, bantuan kembali datang. Raden Kasim menatap bantuan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak perlu bertanya panjang. Ia merasakan perubahan yang sedang terjadi pada seseorang. Dan benar saja,
Tidak lama kemudian, Ki Wira datang. Kali ini tanpa pakaian mewah, tanpa rombongan besar. Ia berdiri di hadapan Raden Kasim dengan kepala tertunduk. Ia berkata bahwa untuk pertama kalinya ia memberi tanpa menghitung apa yang akan kembali. Untuk pertama kalinya ia merasa ringan setelah melepaskan hartanya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian. Namun, ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan selama menjadi saudagar paling kaya di pesisir. Raden Kasim tersenyum. Ia berkata bahwa inilah rahasia yang selama ini tersembunyi. Kaya tanpa batas bukan berarti memiliki segalanya. Kaya tanpa batas adalah hati yang tidak terikat oleh apapun yang dimiliki. Badai perlahan mereda. Langit kembali cerah. Kampung itu memang tidak langsung berubah menjadi makmur seperti sebelumnya. Namun sesuatu yang jauh lebih kuat telah lahir. Sebuah keyakinan kolektif bahwa rezeki bukan hanya soal angka, tetapi soal aliran. Selama aliran itu dijaga dengan keikhlasan, selama tangan tetap terbuka dalam sempit maupun lapang, maka keberkahan akan selalu menemukan jalannya. Dan di tengah sisa-sisa badai itu, rahasia kaya tanpa batas akhirnya benar-benar terbongkar. Bukan di gudang yang penuh, bukan di kapal yang berlayar jauh, tetapi di hati yang berani percaya sepenuhnya kepada Sang Maha Kaya. Waktu berjalan perlahan namun pasti. Kampung pesisir yang pernah diterpa badai, kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Rumah-rumah diperbaiki bersama. Perahu-perahu kembali melaut. Lumbung sosial yang sempat kosong kembali terisi. Bukan hanya oleh hasil bumi, tetapi oleh kesadaran baru yang tumbuh di hati setiap orang. Namun, ada satu hal yang mulai dirasakan murid-murid terdekat Raden Kasim. Tubuh beliau tidak lagi sekuat dulu. Langkahnya masih tenang. Wajahnya tetap teduh. Namun kelelahan sesekali terlihat saat ia bangkit dari duduknya. Usianya tidak lagi muda. Dan perjuangan panjangnya mengangkat derajat rakyat telah menguras tenaga tanpa pernah ia keluhkan. Suatu malam, seperti biasa, ia bangun di sepertiga malam terakhir. Ia berdiri dalam syalat yang panjang. Sujudnya lebih lama dari biasanya. Doanya lebih lirih, namun terasa lebih dalam. Murid-muridnya yang diam-diam memperhatikan, merasakan getaran aneh di dada mereka. Seolah mereka tahu bahwa waktu perpisahan semakin dekat, meski tidak ada satupun yang berani mengucapkannya. Keesokan paginya, Raden Kasim mengumpulkan warga dan para murid di halaman sederhana tempat ia biasa mengajar. Angin laut berhembus lembut. Langit cerah tanpa mendung. Ia berbicara dengan suara yang tidak keras, namun setiap kata terasa menembus hati. Ia berkata bahwa harta akan datang dan pergi. Kapal akan berlayar dan bisa saja karam. Gudang bisa penuh dan bisa pula kosong. Tetapi, satu hal yang tidak boleh hilang adalah kepedulian. Ia mengingatkan bahwa sedekah bukan sekadar memberi sisa. Sedekah adalah membangun sistem agar tidak ada yang terjatuh sendirian. Ia menegaskan bahwa mengangkat derajat orang lain lebih mulia daripada sekadar membuat mereka bertahan hidup sehari. Ki Wira Sancaya berdiri di antara kerumunan. Wajahnya kini jauh berbeda dari lelaki angkuh beberapa tahun lalu. Ia tidak lagi dikenal hanya sebagai saudagar kaya, tetapi sebagai orang yang diam-diam membangun banyak usaha kecil bagi warga tanpa mencantumkan namanya. Raden Kasim menatapnya sekilas, lalu berkata bahwa kekayaan sejati adalah ketika kehadiran seseorang membuat banyak orang merasa aman. Suasana menjadi hening. Lalu dengan nada yang lebih pelan, ia menyampaikan pesan terakhirnya. Jika suatu hari aku tidak lagi bersama kalian, jangan jadikan namaku yang kalian agungkan. Jadikan nilai yang kita bangun sebagai warisan. Jangan tunggu kaya untuk memberi. Jangan takut miskin karena berbagi. Angkat derajat mereka, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Beberapa hari setelah itu, tubuhnya benar-benar melemah. Ia lebih banyak berbaring, namun bibirnya tidak berhenti berzikir. Setiap orang yang datang menjenguk selalu ia nasihati dengan kalimat yang sama. Jangan genggam dunia terlalu erat. Hingga pada satu malam yang sunyi, ketika angin laut berhembus lembut dan bintang bertaburan di langit, Raden Kasim menghembuskan napas terakhirnya dengan wajah damai. Tangis pecah di seluruh kampung. Bukan hanya karena mereka kehilangan seorang guru, tetapi karena mereka sadar telah kehilangan sosok yang selama ini menjadi jantung dari gerakan kebaikan yang menghidupkan banyak jiwa.
Namun sesuatu yang luar biasa terjadi setelah kepergiannya. Lumbung sosial tidak berhenti berjalan. Para murid melanjutkan sistem yang telah dibangun. Ki Wira memperluas jaringan perdagangan yang keuntungannya disalurkan untuk pendidikan dan usaha rakyat kecil. Para nelayan yang dulu dibantu, kini menjadi orang pertama yang membantu ketika ada keluarga baru yang kesulitan. Nama Raden Kasim tidak sekadar dikenang sebagai Sunan Derajat. Ia dikenang sebagai wali yang mengajarkan bahwa kekayaan tanpa batas bukan tentang memiliki paling banyak, tetapi tentang menjadi jalan bagi rezeki orang lain. Bertahun-tahun berlalu, dan wilayah itu dikenal sebagai tempat yang makmur, bukan karena emas melimpah, tetapi karena tidak ada yang dibiarkan terpuruk sendirian. Anak-anak tumbuh dengan pendidikan yang lebih baik. Para janda memiliki usaha, para pemuda memiliki harapan. Warisan itu tidak tertulis di atas batu megah, tetapi tertanam dalam kebiasaan sehari-hari. Memberi sebelum diminta, membantu tanpa diumumkan, berdoa untuk orang lain sebelum diri sendiri. Dan disitulah rahasia kaya tanpa batas benar-benar menemukan maknanya. Ia bukan janji bahwa seseorang akan memiliki segalanya. Ia adalah janji bahwa hati yang percaya kepada Allah tidak akan pernah merasa kekurangan, sekalipun dunia di sekelilingnya berubah. Kini pertanyaannya bukan lagi tentang bagaimana Sunan Derajat menjadi kaya tanpa batas. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani membuka tangan seperti yang ia ajarkan? Karena rahasia itu tidak terkubur bersamanya. Rahasia itu hidup di setiap kesempatan untuk memberi, di setiap pilihan antara takut kehilangan atau yakin kepada Tuhan, dan di setiap keputusan untuk mengangkat derajat orang lain sebelum memikirkan diri sendiri. Dan di sanalah kisah ini tidak benar-benar berakhir. Ia baru saja dimulai.